Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah Minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah Minggu kepada murid-murid sekolah Minggu Abi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama beribadah dalam kebaktian sekolah
teduh ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Dan Tuhan akan membimbing di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus dan kita akan memanggil Tuhan dan tinggal di dalam hati kita. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Katakan Yesus memanggil. Semua pemegang tangan yang ada. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Biarlah Bapak-Bapak berdoa untuk firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti akan mengurapi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan jika pada pagi ini anak-anakmu itu sekolah minggu telah memuji membesarkan nama Tuhan di dalam kebaktian ini. Biarlah puji-pujian dari upaya yang baru bagi Engkau Tuhan. Kita akan mendengarkan firman, Engkau lalu bunyinya bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu ya. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tante mau bersama-sama adik-adik semua ya. Kita mau merenungkan firman Tuhan tentang siapa? Tokoh Alkitab, tentang Yusuf. Ya, adik-adik tahu siapa itu Yusuf? Nah, Yusuf itu adalah anak dari Rahel dan Pak Yakub. Dia punya 11 orang saudara. Termasuk Yusuf di dalamnya totalnya berapa? 12. Nah, yang Tante mau sampaikan adik-adik pada renungan hari ini, Tante mau baca sama-sama dengan adik-adik ya. Di dalam Kejadian pasal 37 ya. Nah, di dalam Kejadian 37 itu mulai ayat 1 adik-adik sampai dengan ayat 36.
Itu cerita tentang Yusuf. Kemudian lanjut lagi di pasal 39 dan 40 ya. Tapi Tante tidak baca semua, Tante cuma ambil intisarinya aja. Nah, kita tahu adik-adik ya, kenapa kok Tante ambil cerita tentang Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak Tuhan. Dia masih muda adik-adik ya, tapi hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Dia menjadi anak yang taat, anak yang baik, yang nurut sama orang tua. Terlebih sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Makanya hidupnya apa? Dikasihi. Nah, adik-adik, karena Yusuf itu adalah anak yang taat, anak yang baik, dia dapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang ketaatan dari Yusuf dan apa yang didapat dari Yusuf kalau hidupnya taat. Nah, kita semua mau ya hidup taat, hidup berkenan sama Tuhan supaya kita apa? Mendapat sesuatu dari Tuhan. Kasih karunia yang begitu besar dari Tuhan seperti yang didapat oleh Yusuf. Nah, tapi sebelumnya Tante mau cerita sedikit tentang Yusuf ya. Pada waktu itu Yusuf bersama saudara-saudaranya itu diajak adik-adik pergi. Nah, Yusuf tidak tahu mau pergi kemana. Tapi saudara-saudaranya punya hati yang tidak baik. Dia merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Kenapa kok merencanakan yang jahat? Karena saudaranya punya rasa iri adik-adik. Hatinya tidak baik, punya rasa benci. Karena apa? Karena dia tahu kalau orang tuanya Pak Yakub itu mengasihi Yusuf. Ditambah lagi waktu itu Yusuf cerita ada apa? Di sebuah ladang ya, ada berkas-berkas gandum. Nah, ada 11 gandum itu apa? Sujud menyembah satu gandumnya Yusuf itu. Kemudian melihat apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang. 11 bintang itu melambangkan siapa? Saudara-saudaranya. Matahari dan bulan itu orang tuanya. Dia cerita kepada saudaranya dan kepada siapa? Orang tuanya. Katanya semua bintang itu dan matahari dan bulan menyembah kepada Yusuf ya. Nah, tapi tidak tahu kalau itu Yusuf adik-adik. Di dalam mimpi itu yang dimaksud siapa? Nah, adik-adik, karena mendengar cerita itu, mimpi dari Yusuf, saudara-saudaranya tambah benci kepada Yusuf. Nah, akhirnya mereka apa? Punya niat yang tidak baik. Mereka pergi sama-sama untuk menjual Yusuf. Nah, pada waktu itu ada saudaranya yang ingin membunuh Yusuf. Tapi Ruben sama Yehuda kakaknya bilang, sudah jangan dibunuh. Tapi apa? Dimasukkan ke dalam sumur aja. Nah, pada waktu dimasukkan ke sumur, terus saudara-saudaranya berencana apa? Menjual Yusuf ya. Jadi dari dalam sumur itu setelah dimasukkan, kemudian ada orang Midian datang, nah terus dijual kepada orang itu. Sebesar berapa? 20 sikal perak ya. Nah, pada waktu itu adiknya Yusuf yang namanya Ruben melihat bahwa tadinya Yusuf dimasukkan ke dalam ini ya sumur, loh kok enggak ada. Akhirnya Ruben itu menangis adik-adik ya. Loh di mana kok Yusuf itu enggak ada gitu ya. Akhirnya saudara-saudaranya apa melihat kejadian itu, saudaranya mengambil sebuah binatang, disembelih, kemudian darah binatang itu ditunjukkan kepada ayahnya, dibawa kepada ayahnya di bajunya Yusuf dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati. Ayahnya mendengar itu apa? Sedih adik-adik. Tapi itulah permulaan dari Yusuf adik-adik. Yusuf mulai dari dibuang di Mesir, dia hidupnya taat, hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Dia melalui ujian-ujian yang diberikan sama Tuhan untuk apa? Untuk menempa hidupnya, supaya hidupnya semakin kuat, semakin berkenan kepada Tuhan. Tapi ujian yang diberikan sama Tuhan tidak melebihi kekuatan kita ya. Yusuf bisa
melalui semuanya. Nah, pada waktu itu dia dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir adik-adik, dia tinggal di istana Firaun. Dia menjadi orang kepercayaan Firaun ya, karena sikapnya yang baik, yang nurut tadi, yang taat adik-adik ya. Bukan cuma kepada Raja Firaun, tapi kepada Tuhan. Terus Yusuf itu apa? Digoda sama tante Firaun itu, siapa namanya? Tante Potifar ya. Tapi Yusuf tidak menuruti adik-adik ya. Dia tetap hidup suci, hidup kudus, taat sama Tuhan. Karena kejadian itu dianggap tidak nurut sama tante Potifar, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara Yusuf tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia disayang oleh kepala penjaranya. Nah, pada waktu itu adik-adik, setelah Yusuf masuk di dalam penjara, ada 2 orang adik-adik ya di situ, juru roti dan juru minuman. Nah, mereka membuat kesalahan kepada Tuan Firaun. Akhirnya Tuan Firaunnya marah, lalu memasukkan mereka juga ke dalam penjara. Nah, juru minuman sama juru roti bertemu sama Yusuf adik-adik ya di dalam penjara itu, dan mereka berdua bermimpi. Nah, tapi karena Yusuf itu adik-adik adalah orang yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Dia punya hikmat lebih ya. Nah, dia bisa mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti itu. Nah, terus hikmat apa lagi yang diperoleh oleh Yusuf adik-adik? Nah, pada waktu itu Raja Firaun sendiri dia bermimpi juga. Dia bermimpi, tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Mimpi Raja Firaun itu akhirnya ditafsir, diartikan sama Yusuf. Nah, akhirnya Yusuf bisa bebas dari penjara itu. Karena apa? Karena hikmat yang dari Tuhan bisa apa? Mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Bahwa Raja Firaun itu bermimpi apa? Akan ada kelaparan besar selama 7 tahun. Dan 7 tahun kemudian ada masa berkelimpahan ya. Jadi pada saat masa berkelimpahan, Yusuf itu setelah bisa mengartikan mimpi ya, Yusuf itu diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, kemudian Yusuf mengumpulkan gandum-gandum, dipenuhi semua adik-adik ya, semua gudang-gudangnya, supaya ada persediaan gandum itu. Karena apa? Pada 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan. Nah, karena pada waktu itu Mesir ada kelaparan, kemudian mimpi yang tadinya, yang pertama-tama tadi yang tante ceritakan itu ya adik-adik, bahwa lihat matahari, bulan, dan 11 bintang. Kemudian lihat gandum-gandum itu ya, ada 11 gandum yang sujud menyembah Yusuf. Mimpinya kejadian. Setelah berapa lama adik-adik? Wah, pasti bertahun-tahun ya, baru mimpi itu kejadian. Jadi rencana Tuhan tuh nggak langsung adik-adik ya, tapi apa? Menunggu waktu Tuhan. Nah, dan sekarang tiba waktunya Tuhan adik-adik. Akhirnya apa? Karena ada kelaparan tadi, saudaranya, kemudian orang tuanya semua datang kepada Yusuf, datang ke Mesir adik-adik ya. Nah, datang ke Mesir, mereka nggak ngerti kalau itu Yusuf. Akhirnya apa? Mereka membeli gandum. Tapi karena Yusuf tahu bahwa itu adalah saudaranya, Yusuf tidak mau menerima uang dari saudaranya, tapi malah memberikan gandum itu. Yusuf apa adik-adik? Tidak punya hati iri, tidak punya hati benci, tidak punya mangkel, tidak menyimpan dendam kepada saudaranya. Padahal saudaranya sudah apa? Sudah menjual dia, ya toh? Tapi dia tidak berbuat jahat, dia tidak membalas kejahatan, tapi dia nomor 1, dia tetap taat sama Tuhan ya. Hari ini kita belajar tentang ketaatan Yusuf. Nah, adik-adik itu tadi cerita tentang Yusuf. Lalu apa buah dari ketaatan? Nah, karena Yusuf taat, apa sih yang didapat Yusuf dari cerita tadi? Nah, ini adalah buah ketaatan yang pertama ya. Tuhan
membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Sama Yusuf, yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lalu yang kedua adik-adik, di dalam ayat 4 dan ayat 21, mendapat bonus selain kasih karunia dari Tuhan. Bonusnya apa? Kasih dari manusia. Oh, enak loh adik-adik ya. Sudah disayang Tuhan, manusia juga sayang. Lalu yang ketiga, apa? Karena Tuhan mengasihi kita, kasih karunia Tuhan ada di dalam kita. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita ikut apa? Ikut merasakan berkat Tuhan, ikut kecipratan adik-adik, ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan apa? Berkat Tuhan tinggal di dalam rumahnya Firaun. Nah, jadi orang lain ikut merasakan berkatnya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena satu orang yang hidup berkenan, hidup taat kepada Tuhan, orang lain ikut merasakan, ya. Tahu ya adik-adik cerita Yusuf, lalu hasil dari ketaatan dari Yusuf itu apa? Nah, kita mau belajar sama seperti Yusuf ya, kita mau melakukan firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, ya. Demikian firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, kita tutup Alkitab kita mau berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami Tuhan, anak-anak Indria, bisa mendengarkan firman Tuhan. Juga Tuhan, kami anak-anak yang masih kecil Tuhan, Tuhan tolong Tuhan supaya kami mau belajar hidup taat, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup taat kepada orang tua kami Tuhan, supaya Tuhan, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kami. Meskipun kami kecil Tuhan, Tuhan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kehidupan kami, Tuhan jagai kami semua, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, dan Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan anak-anak. Kembali lagi hari ini hari Minggu, harinya Tuhan ya. Senin sampai Sabtu juga harinya Tuhan, tapi hari ini hari yang istimewa karena kita semua diberkati ibadah ya, puji-pujian dan firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini kalian sudah menikmati puji-pujian bersama Tante Gloria dan Tante Wiwi, kemudian firman Tuhan bersama Tante Susan dan Tante Ineke. Tuhan Yesus baik ya anak-anak. Tuhan selalu memberkati anak-anak melewati guru-guru sekolah minggu. Nah, pagi hari ini seperti biasa sebelum Tante Lina berdoa buat kalian semua, Tante mau ingatkan lagi seperti minggu kemarin Tante sudah sampaikan, ada beberapa anak yang rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak tabung saja ya, nanti kalau kita sudah bisa berjumpa kembali ibadah di gereja, anak-anak bisa berikan di kantong kolektor. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kasih karuniamu, anugerahmu, penyertaanmu, kebaikanmu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami, anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati puji-pujian, kami sudah menerima kebenaran firman dan kami percaya, kami dikuatkan. Biarlah Tuhan hari-hari ke depan penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kami. Tuhan, tak lupa kami selalu berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dan tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, untuk supaya Tuhan kami boleh kembali menikmati suasana yang seperti dulu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesailah sudah ibadah streaming sekolah minggu pagi hari ini.
Kami mengucap syukur dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.